Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat tengah malam di rumah pameran, di kursi, Shanrong yang berambut putih berdiri menghadap ratusan pejabat leluhur dari kota dewa tertinggi, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih semuanya karena memberi selamat kepada orang tua ini. Sekarang sudah larut, kalian bisa kembali dan istirahat lebih awal." Mendengar ini, semua leluhur setuju. Shanrong memandang Shan Peng dan berkata, "Penger, antarkan tamu-tamu terhormat." "Baik ayah." Setelah Shan Peng menjawab, dia tersenyum dan menyuruh para leluhur keluar dari mansion. Saat Shan Peng berbalik dan hendak memasuki gerbang mansion, suara terengah-engah terdengar dari belakangnya. Shan Peng menoleh ke belakang melihat seorang penjaga mengenakan kostum dari mansion penguasa kota. Shan Peng sering pergi ke istana dewa pada hari kerja, dan dia mengenal para penjaga yang datang. "Si kecil, apa yang terjadi?" Shan Peng mengangkat alisnya dan bertanya. Penjaga bernama Xiao Xi buru-buru berkata dengan suara rendah, "Patria Zhan, Raja Dewa kita berkata bahwa dia telah menangkap orang yang ingin kamu habisi, dan dia memintamu segera pergi ke kota militer tertinggi." Mendengar ini, Shan Peng tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat bersemangat. "Saudara Bai berkata dia menangkap orang yang ingin kuhabisi, maka orang ini pasti Jing Yun. Baiklah, Patria ini tahu, aku akan pergi ke kota militer tertinggi nanti." Ketika penjaga pergi, Shan Peng buru-buru memasuki mansion, datang ke aula penyambutan, dan berkata kepada Shanrong yang mabuk, "Ayah, kabar baik, ada kabar baik." "Ada apa, Penger?" Shanrong cukup penasaran. Shan Peng berkata, "Ayah, Raja Dewa Tertinggi mengirim pesan bahwa binatang buas Jing Yun telah ditangkap." "Apa? Ini bagus sekali." Shanrong tidak punya keinginan untuk minum. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Jing Yun bajingan itu menghabisi cucu tertua dan cucu keduaku. Ayah ingin pergi bersamamu dan menebas binatang ini dengan 1000 pedang." Mendengar itu, Shan Peng berkata, "Ayah, masih banyak hal yang harus diselesaikan di rumah, jadi kamu tidak perlu pergi. Aku akan membawa Jing Yun hidup-hidup. Saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya." Setelah mendengarkan, Shanrong mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu, cepat pergi." Setelah Shan Peng berkata, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Shan Peng keluar dari mansion, namun dia tidak menyadari ada sepasang mata di jalan yang menyaksikan kepergiannya. Pemilik mata ini adalah Tan Yun. "Subing, kamu bisa melihat dari ekspresi bersemangat Shan Peng bahwa dia telah ditipu." Tan Yun berkata, "Dia pasti mengira Raja Dewa Tertinggi telah menangkapku, dan dia tidak akan mencurigai adanya penipuan." Tan Yun dapat melihat perubahan psikologis dari Shan Peng, dari ekspresi Shan Peng, dan memastikan bahwa Shan Peng telah ditipu. Tan Yun sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. "Subing, kalau dia sudah jauh, kita akan mulai." Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Sesaat kemudian, Tan Yun berkata lagi, "Subing, jika Shan Peng ingin mencapai kota militer tertinggi, pertama-tama dia harus pergi ke kota Dewa Hongmeng melalui teleportasi, lalu dari kota Dewa Hongmeng menuju kota militer tertinggi. Dengan kecepatannya, dibutuhkan waktu setengah jam baginya untuk mencapai aula teleportasi. Sekarang setelah beberapa saat berlalu, dia seharusnya sudah pergi jauh. Ayo lakukan pertarungan dengan cepat." Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Shen Subing berjalan keluar dari sudut jalan, berubah menjadi dua bayangan, dan dengan cepat muncul di luar ruang pameran. "Siapa yang datang?" kedua penjaga itu bertanya. Darahnya berkilat. Shen Subing memegang pedang ruang dan waktu di tangan kanannya, menusuk tengkorak kedua penjaga. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera seluruh rumah menjadi kosong seperti ria air, dan penghalang kedap suara dipasang. Akibatnya, tidak ada orang di luar yang mendengar gerakan besar di dalam. Tan Yun terbang ke rumah pameran bersama Shen Subing. Tan Yun melepaskan kesadaran kuat yang sebanding dengan Raja Dewa tingkat 3, menutupi seluruh mansion dan berkata,
Subing, Sangrong ada di aula penyambutan, ayo ke sana. Dalam sekejap, Tanyun dan Sen Subing terbang ke aula penyambutan dan muncul di depan Sanrong. Saat ini, Sanrong masih memikirkan bagaimana dia akan menyiksa Tanyun setelah putranya membawa Tanyun kembali. Namun, dia tercengang saat melihat dua orang yang tiba-tiba muncul. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa pria parubaya berjubah ungu hanyalah Kaisar Suci tingkat 1 dan wanita berpakaian putih hanyalah Kaisar Suci tingkat 2, dia mengira keduanya bukanlah pembunuh. Tuan Zhan, Junior terlambat memberimu selamat. Jadi tolong jangan salahkan aku, Tanyun berkata sambil tersenyum. Junior secara tidak sengaja mendapatkan pedang dewa dan ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat. Karena itu, Tanyun menghadap Sanrong, mengangkat pedang pembantaian Dewa Hongmeng dengan kedua tangannya. Ini, mata Sanrong tiba-tiba melebar, menatap pedang dewa di tangan Tanyun. Matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia gemetar. Ternyata ini adalah pedang pembantai Dewa Hongmeng milik Hongmeng Supreme. Sungguh luar biasa. Pedang yang telah hilang selama ribuan tahun akhirnya muncul kembali. Menahan emosi yang melonjak, Sangrong tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Tanyun masih menyeret pedang dengan kedua tangannya dan berkata, "Terimalah." Sangrong berkata, "Siapa namamu? Di masa depan, aku pasti akan membiarkan anakku Sanpeng mempromosikan dirimu. Putraku adalah selebritas besar di samping Tuan Lingxia Tianzun." Sangrong tersenyum dan mengelurkan tangan untuk mengambil pedang ilahi. Wajah Tanyun tiba-tiba berubah dan dia memutar tangan kanannya. Dengan cipratan darah, tangan kanan Sanpeng yang terulur ditebas oleh Tanyun. Sangrong mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Dia panik saat ini. Dari kecepatan Tanyun mengendus pedangnya, dia menyimpulkan bahwa dia sama sekali bukan lawan Tanyun. Suara tua Sanrong yang ketakutan jelas terdengar di telinga lebih dari 30 orang di mansion. Segera, di halaman belakang Sanfu, 10 gubuk jerami kuno meledak, dan 10 sosok naik ke langit memancarkan aura Raja Dewa menuju aula penyambutan. Kepala pelayan tua di ranah Raja Dewa tingkat 1 yaitu San Pingseng sambil terbang menuju aula berteriak pada para bawahannya. Akibatnya seluruh mansion mendidih dan lebih dari 30 orang penjaga bersenjatakan pedang dan tombak dewa bergegas menuju aula penyambutan. Di aula utama, Tanyun tidak panik. Tepat ketika orang-orang datang, dia bisa menangkap mereka semua sekaligus. "Sialan, siapa kamu? Mengapa kamu menyerang orang tua ini?" Sanrong yang kehilangan tangan kanannya meraung dengan marah dan pedang keluar dari mulutnya dan terbang di tangan kirinya. Dia memegang pedang dan menunjuk ke arah Tanyun seperti musuh besar. "Siapa aku? Aku akan menjawab pertanyaan ini nanti." Tanyun mencibir. "Tetapi sebelum itu, aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu bahwa keluargamu dan bawahanmu akan dihabisi olehku." Kata-kata Tanyun membuat Sanrong merasa ngeri. Tanyun memegang pedang, berubah menjadi bayangan ungu, dan berkedip ke arah Sanrong. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Sanrong hampir tidak bisa menangkap gerakan Tanyun. Memang benar demikian adanya. Sanrong hanyalah Raja Dewa tingkat 1 biasa, dan kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan dapat dengan mudah menghabisi Raja Dewa tingkat 3 biasa. Bagaimana Sanrong bisa melihat kecepatan gerakannya? Dalam ratapan Sanrong, kakinya dipotong oleh pedang Tanyun, lalu telapak tangan kiri Tanyun mengenai dada Sanrong. Dalam suara retakan tulang yang jelas, beberapa tulang rusuk di dada Sanrong patah, dadanya roboh, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terbanting ke dinding pelipis dan jatuh ke tanah. Dia kehilangan tangan dan kaki kanannya. Pada saat ini, organ dalamnya terluka parah, 7 lubangnya berdarah, dan dia memandang Tanyun dengan ngeri. Tanyun mengambil satu langkah dan muncul di depan Sanrong dalam sekejap mata. Dia membungkuk dan meraih Sanrong dengan tangan kirinya, mengangkatnya seperti ayam. Pada saat ini, 10 lelaki tua masuk ke aula. 10 lelaki tua ini adalah 10 tetua. Tetua pertama atau tetua agung sudah menjadi Raja Dewa tingkat 7. Tetua kedua adalah Raja Dewa tingkat 6. Dan sisanya adalah Raja Dewa tingkat 5.
Ketika 10 tetua melihat bahwa Sanrong sedang dipegang oleh seorang pria parubaya, paru-paru mereka meledak karena amarah. Tetua pertama meraung, "Lepaskan tuan tua." Tetua kedua meraung, "Kamu bajingan, beraninya kamu begitu kejam terhadap tuan lamaku." Saat ini, Sanrong yang dicekik Tanyun terlihat panik dan berkata, "Anak muda, kamu harus melepaskan orang tua ini. Selama kamu membiarkan orang tua ini pergi, orang tua ini berjanji akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Pikirkanlah, kamu hanya seorang kaisar suci tingkat 1. Tidak peduli seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati tantangan, kamu tidak bisa lebih kuat dari 10 tetua. Jika kamu menghabisiku, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Anak muda, hentikan saja." Mendengar itu, Tanyun mencibir dan menutup telinga. Tetua pertama tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera 9 tetua yang tersisa terdiam. Dia menatap Tanyun, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, tuan tua kita berkata selama kamu melepaskannya, aku tidak akan membuatmu malu." Tanyun tertawa dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Yisan, lakukanlah." Mengikuti teriakan keras Tanyun, Yisan binatang kaisar suci tingkat 7 muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Yisan menari dan menggunakan kekuatan magis kurungan. Segera 10 tetua merasa ngeri saat mengetahui bahwa kolam spiritual mereka dipenjara dan tidak dapat mengerahkan kekuatan magis mereka. Tanyun membanting Sanrong ke tanah dengan tangan kirinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Subing, jaga benda tua ini. Yisan mengikutiku untuk melawan para tetua." Alasan mengapa Tanyun meminta Yisan untuk mengikutinya adalah untuk membiarkan kekuatan supranatural yang memenjara musuh menyelubungi dirinya dan musuh di sekitarnya sepanjang waktu. Jika tidak, tanpa bantuannya, Tanyun akan dihabisi oleh 10 tetua dalam sekejap mata. Tanyun menginjak tanah dengan kedua kaki di tanah, memegang pedang, menyapu aula dengan kecepatan tinggi, dan menyerang 10 tetua. Bawahan patuh, tubuh Yisan dipenuhi kekuatan supranatural. Dia mengikuti Tanyun. Kecepatan Tanyun sangat cepat. Tetua ke-10 di ranah Raja Dewa tingkat 5 tidak bisa mengelak sama sekali, dan tubuhnya terbelah 2 oleh pedang Tanyun, dan dia langsung mati. Setelah Tanyun memenggal tetua ke-10, dia terbang ke udara, dan tangan kirinya membawa kekosongan yang runtuh dan menghantam dada tetua pertama. "Nak, kekuatan sucimu juga telah dipenjara. Mudah bagi tetua ini untuk menghabisimu." Tetua pertama meraung, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan meraih tangan kiri dari pukulan Tanyun. Saat ini, dia berkata bahwa menghabisi Tanyun itu mudah. Tapi tentu saja dia tidak akan menghabisi Tanyun. Tujuannya adalah menangkap Tanyun hidup-hidup dan membiarkan Sen Subing melepaskan Sanrong. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Tetua Agung merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Saat Tetua Agung meraih tangan kiri Tanyun dengan tangan kanannya, baju besi Dewa Hongmeng mengembun di tubuh Tanyun. Segera, Tetua Agung merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Kabut darah memenuhi tangan kanannya, dan tangan kanannya hancur. Sekarang kekuatan fisik Tanyun dapat menghancurkan artefak tinggi tingkat 8 dengan tangan kosong, tanpa memadatkan armor Hongmeng. Ketika dia memadatkan armor Hongmeng, kekuatannya meroket 100 kali lipat, dan dia bisa menghancurkan artefak tinggi tingkat 11 dengan tangan kosong. Tubuh fisik Raja Dewa tingkat ke-7 biasa hanya sebanding dengan artefak rendah tingkat ke-10. Oleh karena itu, tetua pertama sangat lemah dan menyedihkan terhadap Tanyun dalam hal kekuatan fisik. "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya seorang kaisar suci tingkat 1. Mengapa tubuh fisikmu begitu kuat?" Dalam teriakan tetua itu, seluruh lengan kanannya pecah, dan saat dia terlempar ke udara, dia menatap baju besi di tubuh Tanyun dan mengeluarkan suara yang sangat ngeri. "Yang terkondensasi di tubuhmu adalah armor Hongmeng. Itu adalah kekuatan magis unik dari Hongmeng Supreme. Jadi siapa kamu?" Tanyun menutup telinga, dan tubuhnya berlari dengan cepat dari aula, memutar tubuhnya, dan dengan kasar menyapu kaki kanannya ke arah wajah Tetua Agung. Tulang-tulang yang patah berceceran, kepala Tetua Agung meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh di depan kepala pelayan tua yang baru saja memasuki aula. Kepala pelayan, dia ditampar wajahnya oleh Tanyun yang tiba-tiba muncul di hadapannya.
Tengkorak pelayan itu hancur, jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala menghantam langit dan jatuh di luar aula. Melihat mayat kepala pelayan tua itu, lebih dari 30.000 penjaga ketakutan dan tercengang. Saat ini, Tanyun berdiri di gerbang aula, melihat kembali ke 8 tetua yang tersisa dan berkata, "Hari ini, kalian semua harus mati." 8 tetua memandang Tanyun yang seperti iblis, menggigil ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Tanyun tanpa mengerahkan kekuatan suci mereka. Mata tetua kedua berkedip, dan dia mengirimkan transmisi suara pada 7 tetua lainnya. Seharusnya, wanita dengan rok ungu sialan itu yang menggunakan kekuatan magis penjara. Selama kita menghabisi wanita berbaju ungu, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima, kalian bertiga akan menghabisi wanita berbaju ungu. Aku, tetua keenam, tetua ketujuh, tetua kedelapan, dan tetua kesembilan akan menyerang wanita berpakaian putih. Tetua kedua, tapi tuan tua masih di tangan wanita berpakaian putih. Beberapa tetua berkata melalui transmisi suara. Tetua kedua merasakan jantungnya berdebar kencang dan berkata, "Kalian harus melakukannya, jika tidak kita yang akan mati." Ketika para tetua mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk dengan tajam. Pergi, mengikuti perintah tetua kedua. Tetua ketiga, keempat, dan kelima bergegas menuju Yisan. Tetua kedua, 6, 7, 8, dan 9 sedang menuju Sen Subing. Melihat pemandangan ini, mulut Tanyun menyeringai. Kalian benar, tapi tanpa kekuatan supranatural apapun, kalian benar-benar terlalu lemah. Begitu tawa itu mereda, Tanyun memegang pedang di tangan kanannya, berlari menuju Sen Subing dan berkata, "Yisan, kamu bisa menggunakan kekuatan supranaturalmu. Tunggu sebentar, Tuan akan membantumu setelah menghabisi benda-benda tua itu." Sebelum transmisi suara selesai, Tanyun sudah menyusul 5 tetua yang sedang menuju Sen Subing. Pedang Tanyun di tangan kanannya berputar dengan kecepatan tinggi. Tirai pedang menyelimuti tetua ke-9, tengkoraknya langsung hancur, dan jiwanya ikut hancur. Dengan 2 suara keras yang tumpul, sosok Tanyun melintas ke kiri dan ke kanan, menghantam punggung tetua ke-7 dan ke-8, dan seluruh tubuh mereka meledak. Dalam percikan darah, kedua kepala yang terpenggal itu jatuh dan berguling-guling di tanah. "Suamiku, selamatkan aku." Pada saat ini, Sen Subing mengeluarkan suara panik. Tetua kedua telah membuka tangan kanannya dan meraih leher Sen Subing. Pada saat ini, tetua ke-6 mengikuti tetua kedua. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.